mm dulu, 1 mili nanti kita jadikan untuk finishing. Oke, jadi kita lanjutkan menggunakan pahat internal secara bertahap. Oke, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, itu adalah silakan kawan-kawan ganti pahat rata kiri menjadi pahat internal. Kemudian silakan kawan-kawan pasang seperti biasa. Kemudian kita letakkan pahat internal kita ke sisi bagian depan. Kemudian silahkan kawan-kawan lihat posisi pahat internal, di mana pada saat ini pahat internal itu berada di sisi bagian bawah. Maka silahkan kawan-kawan setel terlebih dahulu menaikkan pahat rata kiri. Oke, kemudian silahkan. Jadi setelah kawan-kawan memasang pahat internal, maka hal yang harus dipahami habis itu adalah bagaimana cara menyeting pahat internal untuk mendapatkan koordinat 0,0. Oke, hal yang pertama kawan-kawan pahami, pastikan pahat internal kawan-kawan itu bisa masuk ke sisi bagian lubang yang akan dibobot. Jadi kalau kawan-kawan lihat, pahat internal kita itu bisa masuk ke dalam lubang. Maka proses pembobotan internal kita mudah-mudahan aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu dilakukan, pahat ditarik mundur, kemudian silahkan eretan di sumbu X itu didekatkan atau menyentuh ke permukaan bagian dalam benda kerja. Oke, kalau eretan kita sudah stuck atau mentok, silahkan kawan-kawan setting di titik 0. Oke, kemudian ini kita buka kuncinya, silahkan kawan-kawan eretan di titik 0, pastikan di titik 0. Kemudian kawan-kawan kunci kembali. Kemudian kita lanjutkan di sumbu Z untuk mendapatkan di titik 0, di mana benda atau pahat kita tarik mundur. Oke, silakan kawan-kawan sentuh terlebih dahulu sampai betul-betul mentok. Setelah dia mentok, baru kawan-kawan setting eretan di sumbu Z itu di titik 0. Oke, silakan kawan-kawan buka kuncinya, kemudian silakan kawan-kawan setting di titik 0. Kemudian silakan dikunci kembali. Kemudian baru kita lanjutkan ke titik 0,0. Oke, kemudian silahkan kawan eretan ini kalian geser ke titik 0. Maka kalau kawan-kawan lihat di sini, pahat bubut kita itu berada di titik 0,0. Jadi kalau kawan-kawan lihat, ujung dari pahat internal kita itu berada di sisi bagian ujung dari benda kerja. Dan kalau kawan-kawan lihat di sini, ini adalah titik 0,0. Maka proses pembuatan titik 0,0 itu selesai kita lakukan. Kemudian lanjut ke proses pemakanan. Oke, kemudian kita lakukan proses pemakanan itu adalah 0,5 mili. Silakan kawan-kawan setting eretan di sumbu X itu adalah sebanyak 5 garis. Yang mana kalau kawan-kawan lihat itu berlawanan dari arah jarum jam, di mana dia menuju ke arah titik 90. Kemudian kita lanjutkan proses menghidupkan mesin. Kemudian kita lanjutkan ke proses pemakanan sejauh, kalau kita lihat sejauh itu adalah 5 mm. Dan lakukan pengulangan sampai betul-betul mendapatkan diameter 34.
Oke, jadi kalau kawan-kawan lihat, jadi kita tambah di sini di sumbu X itu adalah 5 garis. Kemudian kita lakukan proses menjalankan. Kalau kawan-kawan lihat di sini itu cukup sampai 5. Kita stop. Silahkan kawan paskan dengan menggunakan manual. Oke, itulah yang dilakukan secara berulang-ulang sampai dapat diameter. Itu adalah diameter 35. Oke, kita lakukan pengulangan tambah 5 garis. Oke, kemudian secara bertahap nanti silakan kawan-kawan lakukan proses pengecekan dengan menggunakan jangka sorong. Oke, kita tambahkan secara bertahap 5 mili. Jadi hal yang harus yang kawan-kawan pahami, itu satu kali putaran eretan di sumbu X itu adalah 10 mili. Jadi yang kita butuhkan itu adalah 34 dikurang 12, itu adalah 22 mm. Maka dikarenakan satu kali proses kita 0,5, maka pengulangan yang kita lakukan itu adalah 22 dikali 2, maka sebanyak 44 kali pengulangan. Oke, jadi kalau eretannya, kalau kawan-kawan hitung itu adalah 2 kali putaran eretan di sumbu X secara penuh. Oke, jadi jika sudah mendapatkan satu putaran atau 10 mili, silahkan kawan-kawan lakukan pengulangan sebanyak 10 garis. Oke, kemudian kita lanjutkan ke proses pengukuran. Ini kalau kita lihat, ini diameter yang kita dapatkan itu adalah diameter 32 mm. Yang kita inginkan itu adalah diameter 35. Maka nanti akan kita tambah sebanyak 3 mm lagi. Kemudian yang untuk kedalaman kita ambil itu adalah, kalau kawan-kawan lihat, ini kedalamannya itu adalah 5,2 mm. Dan kalau kawan-kawan lihat secara langsung, dari hasil pembubutan kita, dari hasil pembubutan kita, kalau kawan-kawan lihat, di sisi bagian dalam, itu belum mendapatkan yang rata. Jadi nanti sebelum kita melanjutkan, sisi bagian dalam juga akan kita ratakan. Oke, kemudian kita lakukan proses pengukuran dari benda kerja.
Setelah kita melakukan pengukuran dari benda kerja, di mana itu yang kita dapat diameter, kemudian kedalaman 6 mm. Setelah dilakukan pengukuran, di mana diameter yang kita dapat itu adalah diameter 35, kemudian kedalaman itu adalah 6 mm. Maka pekerjaan kita untuk membuat diameter atau memperbesar diameter itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke proses pembuatan chamfer, di mana chamfer ini sendiri itu tidak memiliki besaran atau angka. Maka kita merujuk ke sisi bagian bawah, di mana break all shape edge itu adalah 0,5 kali 45 mm. Maka silakan kawan-kawan buat chamfer di sisi bagian diameter 35. Kemudian kita lanjut pembuatan diameter di sisi bagian lubang yang diameter 12. Sama dengan ukuran 0,5 kali 45 derajat. Peralatan yang kita gunakan, kalau untuk sisi bagian pembuatan chamfer, kita menggunakan peralatan seperti yang ada pada gambar berikut. Di mana sudut dari pahat ini sendiri itu adalah 45 derajat. Sedangkan yang untuk diameter, kawan-kawan bisa menggunakan pahat chamfer seperti ini juga, atau kawan-kawan bisa menggunakan yang disebut dengan countersink. Di mana countersink ini kita pasang itu adalah di chuck bore. Oke, kemudian silakan kawan-kawan ganti pahat internal. Oke, setelah pahat chamfer internal kawan-kawan pasang di tool post seperti pada gambar berikut, kemudian silahkan kawan-kawan lanjutkan mendekatkan pahat internal ke permukaan sisi yang akan di chamfer. Kawan melakukan mendekati pahat internal ke permukaan benda kerja yang mau di chamfer, silahkan kawan-kawan lakukan perhitungan itu adalah 0,5 kali sudut 45 derajat. Dimana kalau kawan-kawan pahami, perhitungan yang kita gunakan di sini, satu garis itu adalah 0,05, maka kalau kita hitung untuk chamfer, itu kalau dikali 10 itu adalah 0,5. Silakan kawan-kawan tambahkan 10 garis untuk mundur ke sisi bagian belakang. Oke, bagaimana prosesnya? Oke, silakan. Oke, di mana di sini kalau kawan-kawan lihat, ini kalau kita lihat, ini sudah kita buat sejajar di angka 60. Maka kalau hitungan 10 garis, itu silakan kalian geser dari 60 menuju ke angka, ini adalah ke angka 50. Maka terhitung itu adalah 10 garis. Oke, silakan ditambah itu 2, 5. Oke, 10 garis. Kemudian percobaan kali ini mungkin kita lanjutkan ke sisi bagian dalam, di mana sisi bagian dalam itu adalah 0,5. Silakan kawan-kawan matikan terlebih dahulu mesin, kemudian pahat didekatkan ke permukaan yang akan mau di chamfer. Oke, setelah pahat didekati ke permukaan yang akan mau di chamfer, silahkan kawan-kawan lanjutkan menghidupkan mesin, kemudian silahkan ditambah juga itu adalah 10 garis. Maka pekerjaan kita sudah selesai. Oke, kalau kawan-kawan lihat, ini dapat kawan-kawan lihat sendiri. Ini adalah chamfer, itu adalah
0,5 kali 45 derajat, begitu juga di sisi bagian lubang yang diameter 12. Maka pekerjaan kita untuk tahap pertama sudah selesai. Seperti apa kelanjutannya nanti akan saya informasikan.